Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, kita bertemu kembali secara khusus kita yang mengikuti channel anak dan remaja. Kita boleh bersama-sama kembali masuk ke dalam pembahasan tentang spiritualitas formasi atau formasi spiritualitas, dan kita sudah membahas di dalam pendahuluannya bagaimana kita fokus kepada menjadi serupa dengan Kristus. Lalu kita sudah bahas di dalam berelasi atau intimasi dengan Kristus seperti itu. Nah, di bagian yang pertama sudah dibahas bagaimana kita berelasi secara dekat, secara intim dengan Kristus, dan bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kembali dengan Kristus. Nah, di bagian yang akan kita bahas pada saat ini yaitu bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, pada waktu yang lalu kita sudah membahas yaitu di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya ke-28 dan 29 secara khusus, yaitu di dalam ayat ke-29 yang kita bahas tentang menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Kristus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mari kita memohon Tuhan untuk menolong kita dalam perenungan kita pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan kembali menolong kami untuk kembali membahas spiritualitas kehidupan kami sebagai para pelayan anak dan remaja. Secara khusus kami hari ini mau membahas tentang menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana kami semakin hari menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Tolong dan ajari kami untuk dapat sungguh-sungguh Tuhan menjadi semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara di bagian yang pertama yaitu tentang relasi, yaitu intimasi dengan Tuhan, yaitu secara khusus kita semakin memiliki hubungan yang berkembang dengan Kristus ya. Di waktu yang lalu kita sudah bahas itu, dan pada saat ini kita akan kembali membahas bagian yang kedua, yaitu bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, di layar saya ini tertulis seperti ini, yaitu how to live like Jesus. Bagaimana kita bisa hidup seperti yang dihidupi oleh Yesus. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita berbicara di dalam bagian yang pertama yang tadi kita bacakan, yaitu Roma tadi, bisa menjadi serupa dengan gambaran Kristus, tentu ini bukan suatu hal yang mudah. Ketika ada seorang yang ibu yang baru saja melahirkan anaknya, tentu ketika anak itu lahir, orang-orang akan menatap anak itu dan berkata, wah, mirip mamanya atau mirip papanya, seperti itu ya. Dan betapa bahagianya seorang ayah atau seorang ibu ya, atau papa mama yang dikatakan oleh orang-orang yang melihat anak itu bahwa anak itu mirip dengan dia. Tentunya dalam hal ini pertama adalah secara fisik tentunya ya. Dan di dalam beberapa perjalanan waktu ke depannya ada orang yang mengatakan, wah ini mirip dengan mamanya nih sifatnya, ini yang ini mirip dengan mamanya, dan seperti itu ya. Nah, itu tentunya kalau itu hal-hal yang merupakan kebanggaan ketika orang tua dikatakan mirip dengan anaknya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita sebagai pengikut Kristus dikatakan bahwa seharusnya kita hidup serupa dengan Dia, yaitu kita mau hidup serupa dengan gambaran Kristus. Nah, kalau kita berbicara tentang serupa dengan Kristus ini bukan sesuatu hal yang sederhana atau mudah. Setiap orang Kristen sedang bergumul untuk hal ini. Bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam waktu yang lalu pembahasan yang pertama itu saya mengatakan bahwa saya tertarik dengan buku yang ditulis oleh Andrew Black, yaitu Formation Spiritualitas ya. Dikatakan menjadi serupa Kristus artinya kita mau menjalani hidup yang serupa atau hidupnya Yesus ya, menjadi
orang-orang yang menjalani kehidupan Kristus di dalam kehidupannya seperti itu. Nah, ketika kita mengatakan bahwa aku ingin hidup serupa dengan Kristus, dan ketika kita bercermin, apakah kita melihat Kristus di dalam hidup kita? Apakah kita bisa melihat karakter-karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita? Dan saya pikir tidak ada orang yang sempurna, bahkan kita semua sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus, kita sedang berjuang untuk dapat hidup serupa dengan Kristus ya. Nah, ketika kita berkata bahwa katanya orang Kristen tapi tidak bisa menjadi contoh yang baik, katanya hamba Tuhan tapi tidak bisa menjadi contoh yang baik. Tapi setiap orang sedang berproses ya, seperti relasi kita yang terus diperbaharui dan terus berkembang dengan Tuhan, dan kita sedang dalam proses hidup bersama-sama dengan Kristus. Berapapun usia kita, berapapun waktu yang sudah kita jalani bersama dengan Kristus, tentunya setiap kita sedang melewati proses itu untuk menjadi serupa atau menghidupi hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu buku yang berjudul Just the Life ya, yang ditulis oleh Bill Hull ya. Buku ini sangat baik sekali, dikatakan bahwa untuk menjadi serupa dengan Kristus ya, kita harusnya menjadi muridnya Kristus. Jadi kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, kita harus mengikut Dia, menjadi muridnya. Nah, menjadi murid Kristus artinya kita mencontoh, kita meneladani, kita melihat hidup Kristus, dan kita menerapkan hidup Kristus itu di dalam hidup kita. Dikatakan bahwa orang yang bersiap mengalami perjalanan transformasi iman yang dimulai menuju kepada kedewasaan, seharusnya orang-orang itu mau menjadi murid Kristus yang menghidupi kehidupan gurunya di dalam kehidupannya. Dan hal ini tentunya berbicara tentang pemuridan ya, pemuridan bagaimana ketika Kristus memuridkan kita, kita memuridkan kembali. Buku ini sebuah inspirasi dan juga menjadi penolong bagi setiap orang untuk dapat berkaca dan melihat hidupnya di dalam frame-nya Kristus seperti itu. Tadi saya mengatakan bahwa ketika orang melihat kita, apakah mereka melihat kemiripan ataukah mereka bisa melihat bahwa kita mirip Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, tentu kalau dipikirkan ini sesuatu yang sekali lagi tidak mudah ya, dan setiap orang bisa saja mengatakan bahwa setiap orang Kristen kadang-kadang mengalami pergumulan-pergumulan yang membuat orang lain mungkin tidak bisa memahami kenapa dia mengambil tindakan tersebut atau dia menjalani kehidupan tersebut, dan kenapa karakternya begitu keras dan sulit diubah dan sebagainya. Dan ketika saya menggumuli bagian ini, saya sudah katakan di bagian pertama dan kedua bahwa setiap orang kembali diproses kehidupannya ketika dia mau menyerahkan hidupnya kepada Kristus, dan saya mengalami proses itu kembali untuk memurnikan hidup saya, untuk kembali berelasi dekat dengan Dia, dan kembali memikirkan apakah saya sudah menjadi murid Kristus yang serupa dengan gurunya seperti itu. Dan ketika dikatakan bagaimana menghidupi hidup Kristus di dalam kehidupan kita, tentunya tidak bisa kita pelajari hanya lewat buku-buku, atau ketika kita mengatakan bagaimana saya bisa hidup seperti hidupnya Kristus, kita bukan cuma sekedar mendengar saja, tetapi kita harus belajar menggali kembali firman Tuhan dan melihat kehidupan Kristus yang Dia jalani,
ketika menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia itu hadir di tengah-tengah kita, dan dia memberikan teladan dan contoh yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan salah satu bagian ketika kita melihat di dalam Filipi pasal yang kedua ini dikatakan bahwa ketika nasihat untuk bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang melayani dan menganggap seorang yang lain itu lebih utama dari dirinya sendiri. Dan dikatakan di dalam ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, di sini dikatakan Kristus memberikan teladan tentang kerendah hatian, dan bagaimana Kristus memberitahukan kepada kita bagaimana seharusnya hidup di dalam kerendah hatian. Dan ini tidak mudah, dan kita terus berjuang. Ketika orang mengatakan bahwa orang itu mungkin kita lah ya, bagi orang lain ada yang suka dan tidak suka, ada yang merasa diberkati dan ada yang merasa tidak diberkati, ada yang bisa meneladani atau ada yang merasa saya tidak bisa meneladani. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa kita sedang berproses. Yang penting adalah hati kita mau dilembutkan terus-menerus oleh Tuhan, dan kita mau duduk di bawah kaki Tuhan sebagai murid, seorang murid yang mau belajar dari Sang Guru Agung itu, yaitu Yesus Kristus, dan bagaimana kita mau hidup seperti hidupnya Kristus. Nah, ini satu bagian yang kita lihat bahwa Kristus dengan rendah hati dia meneladankan kerendah hatian itu. Jadi sangat penting sekali tentang kerendahan hatian ini. Kita melihat bahwa Kristus mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan seperti manusia dan menjadi serupa seorang hamba. Dan ini tidaklah mudah karena dia adalah Allah. Dia harus menjadi manusia dan dia mau mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia, dan dia mau taat kepada Allah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, di situ ada ketaatan. Nah, bagaimana kita meneladani Kristus dalam hal ketaatan? Apakah kita taat kepada Guru Agung kita, ataukah kita taat kepada kehendak Tuhan, ataukah kita mau taat kepada jalan-jalannya walaupun itu sulit, dan tapi kita mau tetap ikut. Dan yang tadi dikatakan bahwa kita mau belajar dari kerendah hatian Kristus, masih banyak hal yang harusnya kita pelajari dari karakter-karakter Kristus yang bisa kita pelajari ya. Bukan cuma itu, belas kasihannya kepada orang-orang yang terluka, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terhilang dan sebagainya. Kasih yang luar biasa itu. Banyak hal yang kita bisa pelajari, dan kisah seharusnya kita hidupi dari karakter Kristus ini. Bagaimana kerendah hatiannya, bagaimana ketaatannya, dan bagaimana belas kasihannya, dan bagaimana ketekunannya dalam berdoa yang seperti kita bahas beberapa waktu yang lalu. Dan bahkan kita juga bisa melihat bagaimana Kristus betul-betul memberikan seluruh kehidupannya kepada pelayanan yang dilakukan ketika ia ada di dalam dunia ini. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita murid Kristus seperti 12 murid Kristus yang lainnya, murid Yesus pada waktu dia hidup di dalam dunia ini, dia memiliki 12 murid yang punya karakter yang berbeda-beda, tetapi Tuhan mengubah mereka satu persatu. Tentunya kalau kita melihat berkaca ya kepada Yudas, mungkin kita merasa bahwa itu sebuah kegagalan, murid yang gagal. Tetapi Yudas juga pastinya sudah diproses oleh Tuhan, dan dia memilih untuk hidup di dalam kegagalannya. Dan bagaimana kita sebagai murid-murid Kristus, kita terus berjuang seperti 12 murid untuk dapat hidup terus diubahkan oleh Tuhan, seperti Petrus, dari seorang yang keras, Petrus yang dikatakan batu karang, diubah
menjadi orang yang lembut, dan pada akhirnya dia bisa melayani Tuhan. Dan bagaimana murid-murid yang lain pun seperti Thomas yang tidak percaya akhirnya menjadi percaya, walaupun seharusnya dia bukan membuktikan saja bahwa Kristus sudah bangkit, tapi dia membuktikan bahwa Kristus sudah bangkit walaupun saya tidak melihat seperti itu. Dan karakter-karakter murid yang lainnya nanti akan kesempatan yang lain mungkin kita bisa mempelajari karakter-karakter murid Kristus yang diubahkan oleh Kristus dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Dan sekarang kembali kepada kita. Saya katakan sekali lagi bahwa kita semua sedang diproses oleh Tuhan. Dan bagaimana sekarang dalam satu waktu di tengah-tengah pandemi yang semakin tidak menentu, dan beberapa waktu ini kita merasa bahwa seharusnya semakin baik tetapi tidak semakin baik, sehingga kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, atau kita sendiri pun mengalami sakit itu, atau kita terkena dampak daripada pandemi COVID yang sedang melanda ini. Nah, pada waktu hal itu terjadi, apakah kita tetap bisa menjadi murid Kristus yang bersandar penuh kepada Guru Agung kita, bahwa dia sedang mendampingi kita melewati persoalan demi persoalan yang kita alami. Dan ketika kita mengatakan di dalam pergumulan kita, di mana Tuhan di tengah-tengah situasi ini, maka kita bisa mempercayai Kristus bahwa ada rencana Tuhan yang sedang dikerjakan di tengah-tengah situasi seperti ini, dan yang dibutuhkan dari kita adalah ketaatan seperti Kristus taat, harus menjalani kehidupan menjadi sama seperti manusia. Dan ketika kita merasa bahwa hidup kita luar biasa dan kita begitu bangga dengan hidup kita karena pencapaian-pencapaian kita, atau mungkin saat ini kita dalam jabatan-jabatan tertentu atau kita memiliki kuasa-kuasa tertentu, dan kita merasa bahwa dengan uang, dengan jabatan atau apapun kita bisa melakukan apapun sendiri dan bisa menentukan atau memutuskan apapun sendiri. Pada saat itulah mungkin kita menjadi orang-orang yang tidak rendah hati dan sombong seperti itu. Dan ketika itu terlihat, seharusnya kita menjadi orang-orang yang otentik ya, artinya terlihat apa yang memang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Orang yang menutup dirinya, atau ketika dikatakan bahwa kita memakai topeng, tidak mungkin tidak terlihat apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Orang yang memakai topeng itu akan berusaha menutupi kelemahan-kelemahannya, kemarahannya, dan juga sakit hatinya, mungkin kekerasannya, kesombongannya, dan sebagainya. Tapi ketika seseorang terlihat kemarahannya, kesombongannya, dan juga kekerasannya, disitulah Kristus sedang membentuk. Dan saya menyadari bahwa itu pun terlihat di dalam setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan saya ketika berinteraksi, dan Tuhan tunjukkan itu kesombongan, kekerasan, dan juga hal-hal yang lainnya. Tapi saya bersyukur Tuhan menunjukkan itu, membuat saya tahu bahwa saya sedang tidak memakai topeng, tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa ini loh kamu, tetapi kalau kamu mau buka hati, mau menjadi muridku, kamu harus mau diubahkan lewat Kristus sendiri yang akan mengubahkan perilaku ataupun karakter-karakter itu. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang karakter kita sebagai pelayan anak dan remaja, pendidik, orang tua, kita menuntut orang-orang yang kita layani atau anak-anak kita memiliki karakter Kristus. Tetapi kita sendiri sedang diproses oleh Tuhan bersama-sama dengan anak-anak itu. Dan bagaimana ketika kita berinteraksi dengan anak-anak, Tuhan juga sedang memproses kita menuju karakter-karakter Kristus. Hidup menjadi sama seperti Kristus di dalam semua karakter-karakter yang Kristus sudah tampilkan di dalam pelayanannya selama di dalam dunia ini. Sekali lagi, ketika kita mengatakan aku mau menjadi serupa dengan Kristus, ini bukan hal yang mudah, karena di dalam sepanjang pelayanan Kristus sulit sekali kita bisa mencontoh seperti apa yang Kristus lakukan. Kehidupan doa
Kristus yang luar biasa bangun di pagi-pagi, di subuh, menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Nanti kita sedang belajar untuk itu ya, menyediakan waktu seperti Kristus menyediakan waktu untuk berhubungan dekat dengan Tuhan. Dan ketika Kristus mengosongkan diri, dia taat, kita pun belajar untuk taat seperti Kristus, taat benar-benar sampai mati di atas kayu salib. Taat kita kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita walaupun itu sulit dan itu sukar. Dan bagaimana ketika Tuhan membongkar kesombongan kita dan kita mau belajar untuk rendah hati, dan kita sedang diajar Tuhan untuk memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena kita ingin mendapat sebuah pengakuan, kebanggaan, tetapi kita lakukan itu walaupun tidak dilihat oleh siapapun, tapi kita mau lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Dan masih banyak hal-hal yang kita bisa pelajari daripada Kristus ini. Ketika kita mau hidup seperti hidupnya Kristus, saya pikir satu demi satu kita harus kembali belajar dari pelayanan Kristus selama di dalam dunia ini. Kita harus kembali betul-betul belajar satu persatu tentang apa yang sudah Kristus lakukan sepanjang kehidupannya di dalam dunia ini, dan itulah yang harusnya kita contoh, itulah yang harusnya kita hidupi. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini sekali lagi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kita sedang berjuang bersama-sama. Tapi saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berjuang. Sekali lagi saya katakan bahwa setiap kita punya kelemahan dan mungkin orang melihat kita, mungkin kita merasa dihakimi oleh orang-orang dengan apa yang mereka lihat. Ada yang orang suka atau tidak suka dengan kita. Tetapi percayalah bahwa kita yang mau buka hati kita karena kita sudah menjadi murid Kristus, maka kita harus menanggalkan segala pemikiran-pemikiran, mungkin hal-hal yang membuat kita terluka karena penghakiman itu, dan mengatakan ya udahlah saya nggak bisa berubah. Itu juga yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Mungkin ya kita mengatakan sudahlah dia nggak bisa berubah lagi. Tidak, Bapak Ibu, Kristus mau mengubah kita asal kita buka hati kepadanya. Mari kita datang kepadanya, kita mau belajar dari guru agung kita, dan kita mau menjadi murid Kristus yang menyerupai guru agung kita, dan kita berjuang bersama-sama. Seberapapun, sekali lagi saya katakan, usia yang sekarang Tuhan berikan kepada kita, mungkin kita merasakan terlambat. Tidak ada yang terlambat, tetapi ketika kita disadarkan oleh Kristus bahwa saat ini, atau masih anak-anak muda atau sudah cukup dewasa atau sudah tua ya, untuk dapat menyadari bahwa oh iya ternyata ketika kita bercermin masih banyak karakter-karakter di dalam diri kita yang harus diubahkan oleh Kristusnya. Kesadaran itu dan semua pembentukan yang sedang terjadi, lalu kita menyadarinya, kita buka hati dan kita mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah kita. Ketika Tuhan mengampuni kita, otomatis kita juga belajar untuk mengampuni orang lain, dan juga kita belajar mengampuni diri kita sendiri. Ketika orang mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengampuni diri kita karena kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita pun akan mengampuni diri kita sendiri dan kita belajar untuk mengampuni orang lain. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang menjadi serupa dengan Kristus ini, kita bicara tentang karakter-karakter kita yang akan terus diubahkan sampai seumur hidup kita. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak menciptakan kita dan kita sudah seperti ini, kita tidak bisa berubah. Tidak, Bapak Ibu, bahwa justru ketika kita menjadi murid Kristus, Kristus sedang mengubah kita lewat setiap pembentukan-pembentukan yang dia lakukan, walaupun itu sakit dan atau karakter-karakter yang hebat tidak ada. Semua orang sama sedang dibentuk oleh Tuhan. Bahkan para pemimpin pun sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang memiliki karakter Kristus. Seorang pemimpin yang memiliki hati yaitu murid Kristus. Dan semoga dalam perjalanan yang terus berjalan ini
kita akan menjadi murid-murid yang menghidupi kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan caranya adalah mari kita gali kembali kehidupan Kristus, apa yang dia lakukan terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang sakit, bagaimana dia mengajar murid-muridnya tentang berdoa, bagaimana dia mengajarkan muridnya tentang mengasihi dan mengampuni, kerendah hatian, mencuci kaki murid-muridnya, dan begitu banyak pelajaran-pelajaran yang harusnya kita pelajari dari kehidupan Kristus, tapi bukan hanya sebatas kognitif atau pengetahuan saja, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menghidupi kehidupan Kristus, hidup seperti hidupnya Kristus. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan memimpin kita ketika Tuhan terus mengubah kita dan kita mau buka hati. Mari Bapak Ibu, kita akan bahas nanti banyak karakter-karakter lainnya yang akan kita lihat satu persatu di dalam kehidupan Kristus. Dan percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita semua, siapapun kita, tapi kita yang mau buka hati, mau menjadi murid Kristus, mari kita kembali datang kepadanya. Kita minta, Tuhan, aku ingin menjadi murid-Mu dan aku ingin menghidupi hidupmu di dalam kehidupanku. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak bisa, ataupun ketika orang lain mengatakan tidak bisa berubah lagi, tidak mungkin berubah, tidak ada perubahan yang signifikan dan sebagainya. Percayalah Bapak Ibu bahwa ketika kita mau buka hati, yang menjadi penilai kita itu adalah Tuhan, tentu juga manusia ya, tapi Tuhan lebih tahu apa yang sedang kita gumulkan, apa yang sedang berproses, apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan yang paling tahu, dan yang penting hati kita mau jujur, hati kita mau dengan tulus terus belajar firman Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu untuk diubahkan menjadi murid Kristus, menjadi serupa dengan Dia, memiliki karakter-karakter Kristus, sehingga anak-anak yang kita ajar atau anak-anak remaja yang kita layani, bahkan yang kita miliki sebagai orang tua, melihat hidup Kristus di dalam hidup kita. Dan hanya Kristus yang memampukan dan akan menolong kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di dalam pembelajaran karakter-karakter berikutnya. Saya sedang belajar, Bapak Ibu juga sedang belajar, tapi guru kita adalah Kristus dan kita semua adalah murid-murid Kristus, dan nanti kita akan kembali memuridkan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami penuh dengan kelemahan dan kami tahu Tuhan sampai detik ini kami tidak menjadi berkat bagi orang lain ketika mereka melihat ada kelemahan-kelemahan yang terlihat di dalam kehidupan kami. Dan jangan keraskan hati kami bahwa kami harus mengakui semua kelemahan-kelemahan itu. Mungkin setiap orang punya kelemahan-kelemahannya masing-masing. Mungkin kami adalah orang yang pemarah, kami orang yang tidak bisa mengendalikan diri, kami orang yang mudah tersinggung, kami sombong, atau kami suka menghakimi orang lain, juga berkata-kata yang tidak baik, tidak jujur, atau tidak tekun, bahkan kami malas dan sebagainya. Tetapi kami yang mau datang ke hadapan Tuhan mengakui itu, Tuhan, bahwa kami punya kelemahan-kelemahan itu. Kami percaya Tuhan sedang membentuk kami dan Tuhan mau membentuk kami karena kami mau menjadi murid-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup seperti apa yang Engkau inginkan. Kami mau menghidupi hidup-Mu di dalam hidup kami, dan perjalanan kami ke depan masing-masing untuk mengajar anak yang Tuhan titipkan, anak remaja yang Tuhan titipkan juga di dalam kehidupan kami masing-masing, dalam pelayanan kami. Kami mau Tuhan mereka boleh melihat Kristus di dalam kehidupan kami, dan kami mau memiliki belas kasihan Kristus kepada mereka, dan kami mau memiliki hati Kristus kepada mereka, memiliki pikiran Kristus, dan juga memiliki karakter Kristus yang bisa dilihat oleh mereka, yang betul-betul Tuhan itu berasal dari Engkau saja. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami dan Tuhan akan menguatkan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu, kita akan berjumpa kembali di pembahasan-pembahasan berikutnya yang tentunya menarik ya. Mudah-mudahan kita bisa bahas tentang karakter murid-murid Kristus, dan juga tentunya kita akan bahas karakter Kristus yang selama pelayanannya di dalam dunia ini. Semoga memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali di channel Anak dan Remaja. Tuhan memberkati. Amin.